warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Masih ada yang ingat? Ingat Bu. Materi apa? Teks anekdot. Nah, apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Cerita yang berisi sebuah sindiran. Di dalam teks anekdot itu ada ciri-cirinya, bisa disebutkan? Bisa Bu. Yang pertama ada apa saja? Bersifat humor. Yang kedua? Berisi kritikan. Yang ketiga? Ceritanya berupa fiktif. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi teks anekdot, mulai dari pengertian dan juga ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi baru, yaitu mengenai materi hikayat. Namun sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hikayat? Ya Bu. Nah, sebenarnya hikayat itu merupakan salah satu jenis cerita rakyat juga. Kalau kalian pernah mendengar cerita rakyat yang ada di Jawa Tengah, misalnya terjadinya kota Salatiga atau terjadinya Danau Rawapening, itu merupakan salah satu jenis dari contoh cerita rakyat. Namun, kalau contoh dari hikayat, Ibu akan menanyakan video nanti contoh dari hikayat Indra Bangsawan. Namun sebelum masuk ke materi, di sini kalian harus mengetahui dulu materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita nanti akan membahas pengertian hikayat, lalu karakteristik hikayat, isi hikayat, dan juga nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Lalu, kenapa sih Bu kita harus belajar hikayat? Yang pertama, bahwa hikayat itu merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita, sehingga kita tidak ada salahnya untuk tetap melestarikannya dengan belajar hikayat. Lalu yang kedua, bahwa hikayat itu di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat kita jadikan pembelajaran untuk di kehidupan masyarakat. Seperti itu. Lalu di sini, sebelum kalian masuk ke materi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita itu untuk apa sih? Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita, kalian nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi baik karakteristik, isi, dan juga nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Seperti itu. Ini Ibu akan menjelaskan mulai dari pengertian hikayat terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian bisa lihat video contoh dari hikayat Indra Bangsawan. Disimak ya. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video dari contoh hikayat Indra Bangsawan, apakah kalian paham terhadap bahasa yang digunakan di dalam hikayat tersebut? Bu. Tidak Bu. Nah, mengapa tidak? Karena di dalam hikayat Indra Bangsawan itu memang bahasanya tidak lagi kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa demikian? Karena kalian harus mengetahui pengertian hikayat, bahwa pengertian hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang menonjolkan kemustahilan dan juga berciri di mana di dalamnya itu menunjukkan kesaktian dari tokoh-tokohnya. kalian
kalian bisa tulis ya. Nah, jadi bahwa hikayat itu merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang berciri kemustahilan dan juga menonjolkan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Nah, kenapa ada kata kemustahilan? Nah, setelah tadi kalian melihat contoh dari hikayat Indra Bangsawan, di mana di dalamnya bercerita bahwa ada seorang permaisuri yang melahirkan dua orang bayi, yang satu keluar dengan panah dan yang satu keluar dengan pedang. Ibu mau tanya, apakah di kehidupan nyata kita ada yang seperti itu? Agak, Bu. Tentu tidak ada. Nah, mengapa demikian? Di dalam cerita hikayat ada seperti itu karena memang dia salah satunya menceritakan atau berciri kemustahilan. Artinya tidak mudah dan tidak logis untuk masuk ke dalam pikiran manusia. Lalu di sini kenapa ada menonjolkan kesaktiannya? Biasanya di dalam cerita hikayat itu dia menceritakan bahwa setiap tokohnya pasti memiliki kesaktian. Seperti ada tokoh yang bisa terbang di atas udara tanpa alat perantara, ataupun juga ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Tentu kan di kehidupan nyata sulit pada manusia yang seperti itu. Lalu di dalam hikayat juga ada karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik hikayat itu bersifat anonim. Lalu yang kedua, ciri kemustahilan. Karakteristik di dalam hikayat itu ada 5. Yang pertama, yaitu bersifat anonim. Apa sih anonim itu? Anonim itu artinya di dalam cerita hikayat, nama pengarangnya tidak diketahui secara jelas siapa yang menceritakan hikayat tersebut. Karena cerita hikayat itu diturunkan secara turun-temurun dari satu mulut ke mulut yang lain, maka sulit untuk menemukan secara tepat siapa yang memang menciptakan hikayat tersebut. Lalu yang kedua itu berciri kemustahilan, yang seperti tadi adanya kemustahilan di dalam cerita hikayat yang dimana ceritanya tidak mudah atau tidak logis untuk masuk ke dalam pikiran manusia. Lalu yang ketiga itu menunjukkan kesaktian, artinya di dalam hikayat biasanya memang tokoh-tokohnya selalu memiliki kesaktian. Lalu yang keempat ada istana sentris. Istana sentris itu biasanya di dalam cerita hikayat berlatar istana, bisa dari istana atau bisa berlatar hutan dan sebagainya. Lalu yang kelima itu menggunakan kata arkais. Menggunakan kata arkais ini seperti menggunakan kata tambahan, kata hatta, mata dan sebagainya, seperti itu. Sampai sini mudah dipahami. Lalu kita lanjut. Berikutnya ada unsur-unsur hikayat. Ya.
Nah, di dalam unsur-unsur hikayat itu ada 6. Yang pertama itu ada alur. Alur merupakan jalan cerita di dalam hikayat. Biasanya pengembangan cerita yang diciptakan oleh pengarang terhadap cerita hikayat tersebut. Lalu yang kedua ada tema. Tema ini merupakan inti atau ide dasar dari sebuah cerita hikayat. Lalu yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan di dalam cerita hikayat Indra Bangsawan, tadi ada penokohan Indra Bangsawan sendiri, ada raja, permaisuri, itu masuk ke dalam penokohan. Lalu yang ketiga, yang keempat itu ada latar. Latar merupakan tempat, waktu, kejadian yang ada di dalam cerita hikayat. Nah, latar di dalam hikayat Indra Bangsawan tadi itu menggunakan latar istana. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan pola pengembangan yang diciptakan oleh si pengarang. Ada sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Lalu yang keenam ini ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk si pembacanya, seperti itu. Lalu di dalam hikayat juga ada nilai-nilainya. Di dalam nilai-nilai hikayat itu ada 5. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral ini biasanya nilai yang berkaitan dengan sikap atau tingkah laku setiap individu. Lalu yang kedua itu ada nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang berkaitan bagaimana seseorang berinteraksi di lingkungan masyarakat, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada nilai agama. Nilai agama di sini nilai yang berkaitan dengan ketuhanan. Seperti seseorang melaksanakan puasa, haji, maka itu masuk ke dalam nilai agama di dalam hikayat. Lalu yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya ini biasanya nilai yang memang ada atau adat yang ada pada suatu masyarakat yang tidak mudah untuk ditinggalkan, maka itu masuk ke dalam nilai budaya. Lalu yang kelima ada nilai pendidikan, yaitu nilai yang dapat dijadikan pembelajaran dan bisa diterapkan di kehidupan masyarakat, maka itu masuk ke dalam nilai pendidikan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu dapat simpulkan, kita sama-sama bisa dapat simpulkan bahwa hikayat itu apa? Salah satu jenis cerita rakyat yang berdiri kemustahilan dan juga menonjolkan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Lalu di dalam hikayat itu ada karakteristiknya, ada berapa? 5. Yang pertama ada bersifat anonim. Lalu yang kedua ada berciri kemustahilan. Yang ketiga ada menunjukkan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Lalu yang keempat ada istana sentris. Lalu yang kelima menggunakan kata arkais. Lalu di dalam hikayat juga ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada apa? Ada alur. Lalu yang kedua ada tema. Lalu yang ketiga ada lalu yang keempat ada latar, dan yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Lalu di dalam nilai-nilai hikayat juga ada berapa? 5. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan juga nilai pendidikan. Baik anak-anak, sampai sini kalian sudah paham mengenai materi hikayat? Paham. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan yang akan datang, Ibu mau kalian mencari satu contoh hikayat, baik yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian, atau kalian bisa mencarinya di internet. Lalu nanti setelah itu kalian dapat mengidentifikasinya. Kalian cari karakteristiknya, unsurnya, dan juga nilai-nilai apa saja yang ada di dalam hikayat yang kalian sudah temukan tersebut. Sampai sini paham mengenai tugas yang Ibu berikan?
Bu. Baik, kalau memang sudah paham, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada kali ini. Mari sama-sama kita menutup pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian lihat di sekitar tempat duduk kalian apakah ada sampah. Tidak ada Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama
baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian mengecek apakah ada sampah di sekitar kalian? Tidak, Bu. Baik, kalau memang tidak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Untuk memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dulu. Selesai. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi apa? Masih ada yang ingat? Masih, Bu. Materi apa? Teks anekdot. Apa itu yang dimaksud dengan teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita yang berisi sebuah sindiran. Nah, di dalam teks anekdot itu ada ciri-cirinya. Bisa disebutkan? Bisa, Bu. Yang pertama, Bersifat humor. yang kedua, Berisi kritikan. yang ketiga. Ceritanya berupa fiktif. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi teks anekdot, mulai dari pengertian dan juga ciri-ciri yang ada di dalam teks anekdot. Nah, pertemuan kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu 3.7, yang dimana mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang ada di dalam cerita rakyat atau hikayat, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini ada materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada karakteristik hikayat. Lalu yang kedua ada isi hikayat. Dan yang ketiga ada nilai-nilai di dalam hikayat. Ada nilai moral, sosial, agama, budaya, dan juga pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu nanti diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristiknya, juga isinya, dan juga nilai-nilai yang ada di dalam hikayat seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian simak video contoh hikayat Indra Bangsawan berikut ini. Simak ya. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video Indra Bangsawan tadi, apa yang kalian pikirkan mengenai contoh dari hikayat tersebut? Apakah bahasanya mudah untuk dipahami? Nah, memang di dalam hikayat itu bahasanya tidak mudah untuk dipahami, karena bahasanya di dalam hikayat tidak lagi kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Dan juga cerita rakyat itu memang sudah berkembang di Indonesia sebenarnya. Kalau kalian pernah mendengar cerita rakyat yang ada di Jawa Tengah, terjadinya kota Salatiga atau terjadinya Danau Rawapening, itu merupakan contoh dari cerita rakyat yang ada di Indonesia. Namun kalau contoh hikayat yang baru tadi saja Ibu berikan, itu merupakan contoh hikayat dari Indra Bangsawan. Nah, sehingga kita masuk ke materi. Di sini ada pengertian dari hikayat.
seorang permaisuri yang melahirkan 2 bayi, yang keluar pertama bayinya dengan panah, yang kedua bayinya keluar dengan pedang. Tentu itu sangat mustahil kan? Di kehidupan nyata apakah ada seperti itu? Sungguh tidak ada, ya kan? Nah, itu menunjukkan kemustahilan yang ada di dalam cerita hikayat. Tidak mudah untuk dinalar oleh pikiran manusia. Lalu di sini ada menunjukkan kesaktian. Nah, biasanya di dalam cerita hikayat itu ada kesaktian yang dimunculkan, baik itu dari tokohnya sendiri, seperti ada tokoh yang bisa berjalan di atas air atau ada tokoh yang bisa terbang. Itu kan menunjukkan kesaktian yang ditunjukkan di dalam cerita hikayat seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita lanjut. Di dalam hikayat itu ada karakteristiknya. Karakteristik di dalam hikayat itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Nah, di dalam hikayat itu ada karakteristiknya. Nah, di dalam hikayat itu ada karakteristiknya, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada anonim. Apa sih itu anonim? Anonim itu artinya nama pengarangnya tidak diketahui atau tidak jelas. Artinya di dalam cerita hikayat itu nama pengarangnya tidak diketahui secara jelas. Siapa yang menciptakan cerita hikayat tersebut? Karena memang cerita hikayat itu diturunkan secara turun-temurun, sehingga sulit untuk kita mengetahui siapa nama pengarangnya. Lalu yang kedua itu bersifat kemustahilan. Artinya di dalam hikayat itu memang ceritanya mustahil atau tidak pernah terjadi di kehidupan nyata, tidak logis untuk dinalar oleh pikiran manusia. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada menunjukkan kesaktian. Kesaktian dari tokoh-tokohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seperti ada tokoh yang di atas air atau ada tokoh yang terbang. Itu kan menunjukkan kesaktian yang ada di dalam cerita hikayat. Lalu yang keempat itu ada istana sentris. Artinya biasanya di dalam cerita hikayat itu menggunakan latar atau tempat di istana. Seperti kayak di beberapa pesawat tadi menggunakan istana sebagai latarnya. Lalu yang kelima itu menggunakan kata arkais atau menggunakan kata tambahan seperti hatta, maka dan sebagainya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, lalu lanjut. Di dalam hikayat juga ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur hikayat itu yang pertama ada alur, yang kedua itu ada tema, yang ketiga itu ada penokohan, yang keempat itu ada latar, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam itu ada amanah. Nah, di dalam unsur-unsur hikayat yang pertama itu ada alur. Alur ini merupakan jalan cerita yang dikembangkan oleh pengarang untuk cerita hikayat itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada tema. Tema itu biasanya intisari atau ide dasar dari sebuah cerita. Nah, biasanya di dalam sebuah cerita apapun pasti ada tema. Lalu yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan ini di dalam suatu cerita pasti ada seperti penokohan yang putra bangsawan tadi, ada raja, suri dan sebagainya. Lalu yang keempat itu ada latar. Nah, latar ini biasanya digunakan untuk menunjang cerita rakyat tersebut, bisa di hutan atau di istana, itu kan latarnya. Lalu yang kelima ada sudut
agama. Lalu yang keempat itu ada nilai budaya. Nilai budaya biasanya nilai yang memang berkembang pada suatu daerah yang menjadi adat atau tradisi itu dan tidak mudah untuk ditinggalkan, maka itu masuk ke dalam nilai budaya. Lalu yang kelima ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu nilai yang dapat dijadikan pembelajaran atau yang nantinya dapat kita jadikan pembelajaran untuk diterapkan di kehidupan masyarakat, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu dapat simpulkan bahwa pengertian hikayat yaitu salah satu jenis cerita rakyat yang berciri kemustahilan, yang menonjolkan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Lalu di dalam cerita hikayat itu ada karakteristiknya, ada berapa? Ada 5. Yang pertama, anonim. Yang kedua, bersifat kemustahilan. Yang ketiga, menunjukkan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Yang keempat, ada istana sentris. Lalu yang kelima, ada menggunakan kata arkais. Lalu di dalam hikayat juga ada unsur-unsurnya, ada berapa? Yang pertama, ada alur, lalu ada tema, ada tokohan, ada latar, ada sudut pandang, dan juga ada amanah. Lalu berikutnya di dalam hikayat juga ada nilai-nilai hikayat, ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada nilai moral, yang kedua ada nilai sosial, lalu yang ketiga ada nilai agama, yang keempat ada nilai budaya, dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Sampai sini dapat dipahami? Baik, kalau kalian sudah paham mengenai materi hikayat, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mencari satu contoh hikayat yang ada di lingkungan kalian, cerita hikayatnya, atau kalian bisa mendapatkan di internet. Nanti setelah kalian sudah mendapatkan satu contoh dari hikayat, kalian bisa menentukan karakteristik hikayatnya, lalu juga bisa menentukan unsur-unsur hikayatnya, dan juga kalian bisa menentukan nilai-nilai apa saja yang ada di dalam hikayat yang kalian sudah temukan itu. Sampai sini paham mengenai tugas yang Ibu berikan? Baik, kalau sudah paham, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.